Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di mata kuliah Kemuhammadiyahan, AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Eh, Tema kali ini yang keenam, materi keenam, kita membahas tema tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Identitas Muhammadiyah. Sebelumnya kita sudah membahas materi yang kelima tentang kepribadian Muhammadiyah, ya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana pedomannya. Nah, sekarang kita membahas secara lebih detail lagi ya mukaddimah anggaran dasarnya. Bagaimana isi dari anggaran dasar Muhammadiyah, ya. ART biasanya kalau di dalam sebuah organisasi itu dikenal kan. Nah, sejarahnya dulu. Jadi sejarahnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ya, Hadikusu, ini salah ketik ini. Kemudian Muqaddimah diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta tahun 50. Jadi karena Indonesia sudah berdiri tahun 45, sudah berhasil mengantarkan kemerdekaan negara Indonesia, ya, 5 tahun setelah kemerdekaan, yang tentunya 5 tahun sebelum itu di tahun 50 sebelum itu kan juga masih berproses itu ya. Walaupun sudah diproklamirkan tapi masih berproses. Nah, mulai bisa tersusun secara mukaddimah anggaran dasarnya itu, nah itu di tahun 50-an ini. Itu disusun dan dirumuskan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian bagaimana pokok-pokok pikiran mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu? Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Ya, lagi-lagi tauhid, mengesahkan Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh keluar dari syariat ajaran Islam. Ya, harus bertuhan. Kemudian kalau menyatakan bertuhan, ya harus melaksanakan apa yang diperintahnya, ibadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Tuh. Ya, lagi-lagi ya tauhid, ketauhidan di sini ya. Kemudian yang kedua, pokok-pokok pikiran mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang pertama bertauhid, mengesahkan Allah. Yang kedua, simple ini ya, tapi harus betul-betul dipatri ke dalam hati ini ya, harus betul-betul direnungkan betul ini ya. Oh, saya ini bermuhammadiyah maka harus bertauhid kepada Allah sesuai ajaran, sesuai pokok-pokok pikiran ajaran Muhammadiyah yang tertuang di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi manusia hidup bermasyarakat, maka ya hidup ini masyarakat Muhammadiyah, ini ya, warga Muhammadiyah. Itu. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk kepribadian yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Ya, hanya hukum Allah. Kalau manusia buat hukum itu pasti ada kepentingannya ya. Hukum apa yang apa di mata hukum semua sama ya. Tapi ya kalau sudah hukuman itu buatan manusia di depan pengadilan yang semuanya itu adalah buatan manusia, pasti ada kepentingan dari kepentingan kelompok-kelompok manusia itu jika tidak memegang hukum Allah. Gitu ya. Kalau sudah ditanamkan betul pokok-pokok pikiran Muqaddimah Muhammadiyah ini, ya namanya sudah ada pedomannya Al-Quran dengan As-Sunnah ada di situ, mengaku bertauhid, mengesahkan Allah, sudah ada rukun Islamnya, rukun imannya, ya harus dilaksanakan, harus melaksanakan konsekuensinya itu, gitu ya. Itu.
Makanya dibiasakan, ditanamkan sejak dini eh, ketauhidan itu kan agar tidak merasa beban gitu ya. Kita ini butuh gitu ya. Kita ini butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Tuh. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu wajib, ya, wajib. Jadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu wajib. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Ada kemungkaran kemudian diam saja, berarti ya berdosa yang mendiamkan itu. Harus tegas gitu ya. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak atau itibak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad, Rasul kita. Ya, itu yang kita teladani, gitu ya. Tidak ada yang lain. Keenam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Jadi pertama tauhidnya, semuanya diorientasikan untuk ibadah, berorganisasi untuk ibadah, bangun sekolah untuk ibadah, berdakwah untuk ibadah, mendirikan rumah sakit untuk ibadah, dokternya bekerja membantu orang untuk ibadah, dosennya, gurunya yang ngajar di pendidikan Muhammadiyah, di amal usaha pendidikan Muhammadiyah, sekolah mulai tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, orientasinya untuk ibadah gitu ya. Nah, dan semuanya itu lebih maksimal lagi jika lebih maksimal dan cenderung gampang lebih berhasil, cepat, sesuai dengan juga moto negara kita, gotong royong gitu ya. Nah, itu dengan bermasyarakat, dengan berorganisasi. Jadi organisasi adalah satu-satunya cara untuk perjuangan. Jadi bil jamaah gitu ya, bil jamaah. Dengan berjamaah, dengan kolaborasi, dengan bersama-sama. Itu tidak ada yang bisa besar itu dengan sendiri, dengan tidak berjamaah itu tidak ada. Kita lihat Google, kita lihat Apple, itu dengan jamaah, kelompok teman-temannya itu ya. Perusahaan itu jamaah. Ada karyawan, ada semua itu berjamaah, ada organisasinya, itu tidak ada yang tidak berjamaah. Kemudian yang ketujuh, pokok-pokok pikiran atau prinsipnya, pendirian-pendiriannya seperti yang diuraikan dan diterangkan di awal tadi, yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah. Ya, masyarakat Islam yang menjunjung tinggi agama Islam, ajaran Islam, yang semua hukumnya itu betul-betul dipatri ke dalam hati, ajaran-ajaran mana yang dilarang, mana yang diperintahkan. Tuh ya, ada 7 pokok pikiran mukodimah di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. 1. Tauhid, kemudian dengan bermasyarakat, hukum hanya pada Allah, juga menjunjung tinggi ajaran Islam. Kelima, menegakkan menjunjung tinggi agama Islam ya, mengikuti atau itibak teladan Rasulullah. Yang keenam, berjuang mewujudkan pokok-pokok pikiran itu ya, dengan berorganisasi. Dan yang ketujuh, akhirnya endingnya akan harapannya masyarakat Islam, membentuk masyarakat Islam sebenarnya. Kemudian bagaimana identitas dan asas Muhammadiyah? 1. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu identitas Muhammadiyah ya. Kalau mengaku dirinya Muhammadiyah ya ini harus ada dalam dirinya, identitasnya harus ada. Ada kemungkaran, ada kemungkaran ya harus dibenahi. Selalu mengajak ke amar ma'ruf, apalagi di masyarakat ya. Pemudanya yang tadinya tidak punya agenda ajaran sesuai dengan ajaran Islam, apa diadakannya rutinan khataman gitu ya. Daripada nongkrong-nongkrong ke yang negatif kan, mengumpul bahas apa gitu ya. Yang kedua, tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Pemurnian selalu mengingatkan
Ada penyelewengan, dimurnikan lagi, diperbaharui lagi. Tajdid itu ya definisinya. Yang ketiga, kelahiran Muhammadiyah dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Karena memang itu pedomannya. Gitu ya. Sekarang keanggotaan Muhammadiyah. Nah, ini juga diatur di Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1. Ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, dan ada anggota kehormatan. Nah, ini ada bukunya ya, Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1. Anggota biasa itu apa ya? Ini warga Indonesia yang beragama Islam ya, sudah balik 17 tahun menikah, 17 tahun atau sudah menikah, tahu tujuan Muhammadiyah, ini harus paham, harus lulus mata kuliah ini atau harus baca AD Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Mendukung amal usaha Muhammadiyah, tidak boleh punya visi sendiri ya, tidak boleh keluar dari visi misi utama dari Muhammadiyah itu, tidak boleh keluar dari pedoman dari ajaran Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kemudian daftar dengan uang pangkal. Zaman saya dulu 25, tidak tahu sekarang berapa ya, 25.000 untuk keanggotaan itu. Untuk database ya, untuk database. Kemudian anggota luar biasa ya, yang bukan warga negara Indonesia. Sama seperti di atas yang anggota biasa, cuman ini untuk anggota yang non WNI warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, anggota kehormatan, yaitu seseorang beragama Islam berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Ini ada juga hak dan kewajibannya di pasal 4. Ya, di pasal 4 di Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 di pasal 4. Itu keanggotaan Muhammadiyah. Ada 3, anggota biasa, luar biasa, sama kehormatan. Kemudian keorganisasiannya sekarang, keorganisasian Muhammadiyah. Itu juga ada di bab 5 pasal 9. Pertama, ranting. Ya, ranting. Jadi tidak ada anak ranting itu. Jadi pernah beberapa waktu lalu ya, sebelum corona, berarti beberapa tahun yang lalu itu ada yang berusaha membenturkan organisasi Muhammadiyah ini dengan organisasi Islam yang lainnya gitu, ada. Dengan adanya beredar surat mengecam pengajian atau apa itu kalau saya tidak salah ingat. Di situ kopnya itu anak ranting, yang tanda tangan anak ranting. Ya diguyu ya, diketawain ya. Pasti itu ada oknum yang tidak suka dengan organisasi Muhammadiyah. Itu dengan semakin pesatnya, semakin besarnya ya namanya perbuatan syaitan itu kan tidak senang dengan kebaikan-kebaikan ya. Tidak senang dengan ajaran Islam ya. Tugasnya menyesatkan, tugas setan itu kan. Menyesatkan, mengeluarkan dari ajaran-ajaran Islam ya, selalu ada, dan itu adalah perjuangan Muhammadiyah yang terus ya, sampai nanti akhir zaman, juga sampai akhir hayat, walaupun berjalannya kader-kader yang pergantian roda kepemimpinan organisasi, itu semua visinya, tujuannya, pedomannya tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Jadi yang pertama, ranting. Itu ada di Anggaran Rumah Tangga pasal 5. Nah, jadi organisasi Muhammadiyah itu sangat teratur betul. Walaupun secara teknis semua organisasi ada aturan seperti ini ya, tapi tidak semua organisasi yang mengindahkan ini, yang memperhatikan ini. Ini hanya formalitas, bahkan bisa dirubah untuk kepentingan kelompok kecil di dalam kelompok besar organisasi itu. Nah, itu yang merusak kan akhirnya, yang tidak bisa membuat solid tuh. Jadi di dalam ART pasal 5 itu ada kesatuan anggota. Ranting itu di mana ranting itu? Ya terdiri, boleh ya, bisa mendirikan ranting ya, yang sekurang-kurangnya ada 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota di dalam suatu kelompok atau wilayah. Itu di dalam suatu kelompok masyarakat atau wilayah. Itu ada 15 orang sepakat ingin mendirikan ranting Muhammadiyah. Itu dibolehkan sesuai dengan
aturan di dalam AD Muhammadiyah ini. AD ART pasal 5 ini. Itu yang pertama ranting, tidak ada anak ranting ya. Kemudian yang kedua PCM, pimpinan cabang. Ya, pimpinan cabang ini kalau setingkat kecamatan ya. Setingkat kecamatan ini pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu ada di ART pasal 6. Itu kesatuan ranting ya. Kalau di organisasi umumnya kita ketahui itu kecamatan, nah ada RT, nah ranting itu RT-nya ibaratnya ya, kemudian cabang itu kecamatannya. Ibaratnya seperti itulah. Jadi kesatuan ranting yang membawahi ranting minimal berapa? 3 ranting. Itu nanti bisa mendirikan sesuai dengan ART pasal 6 itu PCM. Ya, ada 3 ranting, berarti PCM di situ. Kemudian yang ketiga PDM. Ya, pimpinan daerah Muhammadiyah. Kalau dalam pemerintahan itu kabupaten. Ini ART pasal 7. Jadi kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas kurang-kurangnya 3 cabang. Ya, ada 3 PCM, itu minimal, maka ada pimpinan daerahnya. Kemudian yang 4 PWM, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah ini provinsi ya. Yang sekarang-kurangnya terdiri dari 3 daerah, 3 kabupaten. Kemudian yang kelima Ortom, organisasi otonom ya. Organisasi otonom itu ya seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Waton, dan lain sebagainya. Itu Ortom namanya. Boleh tidak buat ortom lagi selain ini? Boleh, selama tidak melanggar ADART. Selama tidak melanggar ADART. Tuh ya, muqaddimah anggaran Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah ini identitasnya. Silakan teman-teman. Ada yang kurang paham bisa didiskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.